Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Palembang. Dialog interaktif dalam studio Palembang pagi ini kita membahas tentang Sumatera Terang untuk energi bersih. Sudah hadir sejumlah narasumber kita. Di sini sendirian saya ya, karena semuanya laki-laki. Kita sapa dulu yang pertama dari Direktur Eksekutif Perkumpulan Hutan Kita Institut, Dedi Permana. Selamat pagi Bang Dedi. Selamat pagi. Sehat ya Bang ya? Sehat. Kemudian ada Ali Akbar, Koordinator tadi apa karena ada perubahan ya? SWEP ya, SWEP apa? Sumatera Terang untuk energi bersih. Sumatera Terang untuk energi bersih. Baik, Bang Ali Akbar, selamat pagi. Pagi. Sehat ya Bang ya? Jauh ini dari Bengkulu ya Bang ya? Masih ngantuk yang jelasnya. Masih ngantuk ya. Jalan bagus Bengkulu Palembang. Lumayan. Lumayan ya Bang ya. Hutan-hutan gimana Bang sepanjang jalan? Itu standar lah ya. Standar ya. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Sebenarnya seperti apa sih? Standar mengalami kerusakan. Kerusakannya seperti apa. Baik. Kemudian ada Bondan Adrina Yuni yang paling jauh juga nih, campaign Leadership and Strategi Greenpeace Indonesia. Selamat pagi Bang Bondan. Jauh ya dari ibu kota. Iya. 1 jam sih. 1 jam ya. Baik, apa kabar Bang Bondan? Sudah keliling Palembang? Keliling harus keliling ya. Baik, kita bicara tentang Sumatera Terang untuk energi bersih, di mana juga 22 April merupakan Hari Bumi ya. Banyak catatan dari lingkungan kita di Indonesia, termasuk di Sumatera dan Sumatera Selatan khususnya, tentang aktivitas-aktivitas lingkungan, dan kita akan lebih fokus menjelaskan tentang transisi energi ini sendiri. Karena dari pemerintah ini ada sedikit hambatan di tahun 2024, di mana pemerintah merevisi kebijakan energi nasional, justru menurunkan target pencapaian energi terbarukan ini dari 23% menjadi 17 hingga 19% pada tahun 2025 ini. Nah, status transisi energi Indonesia ini tidak bergerak dari tahap konsolidasi. Nah, seperti apa sebenarnya perkembangan transisi energi ini sendiri? Kita langsung saja nih ke Bondan dulu, Bang Bondan ini, Bang Bondan Adrinayu. Sebenarnya kita bicara transisi energi, masyarakat tidak banyak tahu sebenarnya kita harus penting untuk melakukan transisi energi ini sendiri. Nah, perkembangan transisi energi secara nasional di Indonesia seperti apa nih Bang Bondan? Ya, mungkin konteks besarnya adalah karena kali ini Hari Bumi ya, temanya adalah Our Power, Our Planet, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 2030. Jadi ada kaitannya dengan transisi energi yang kita bicarakan. Jadi tema Our Earth ini saat ini Hari Bumi, kita harus menekankan bagaimana transisi energi terjadi di Indonesia dengan nyata. Karena kondisinya saat ini transisi energi itu seperti kayak hanya bagus di atas kertas, bahkan regulasinya pun bertolak belakang diantaranya. Karena tadi dibilang ada penurunan target energi terbarukannya, kemudian juga bahkan pengurangan emisi pun juga targetnya dimundurkan ya, dari 2030 hingga 2050 ya. Dan juga kebijakan lainnya yang harusnya kebijakan itu pangkal judulnya adalah bagus, menutup PLT batubara dan akan menggantikan dengan energi terbarukan, tapi ada kecualinya di Perpres 112 2022. Nah, kenapa penting PLT batubara? Karena pemanasan global itu salah satunya disebabkan oleh dari sektor energi dan sektor kehutanan. Nah, dua besar itu salah satunya adalah yang paling penting. Dan pemanasan global dan kebakaran hutan dan penggunaan energi fosil.
Dan pengurangan energi fosil. Penggunaan fosil yang saat ini kita masih kecanduan tuh, pakai Oke. PLT batu bara, pakai gas, pakai fossil fuel lainnya kayak gitu. Bahkan saat ini pemerintah membuat namanya transitional fuel, yaitu gas masuk dalam untuk transisi energi pakai gas dulu. Karena gas sebenarnya sejatinya fossil fuel juga. Oke. Belum selesai kita di janji pemerintah untuk mengurangi PLT batu bara, tapi justru akan ada penambahan gas. Artinya akan ada penambahan emisi lagi nih. Karena gas sebenarnya itu lebih berbahaya daripada emisi CO2. Dia lebih berbahaya untuk pemanasan globalnya sebenarnya gitu. Ini kan kalau pemanasan global tidak bisa kita hindari ya, masyarakat pun kadang juga ikut menjadi penyumbang seperti itu, apalagi kebakaran hutan, coverage seperti itu kan juga untuk Sumatera Selatan pun setiap tahun ini terus bertambah seperti itu. Saya boleh ke Bang Ali ya mungkin. Bang Ali, kalau kita bicara tentang tadi ada 3 penyebab transisi energi ini menjadi terhambat untuk beralih kita dari energi fosil ke energi terbarukan, ada 3 tadi. Nah untuk wilayah Sumatera termasuk Sumatera Selatan ini sendiri, ketiga hal itu statusnya gimana nih? Apa semakin jadi atau sudah ada itikat baik dari pihak-pihak terkait untuk meminimalisir seperti itu atau seperti ada Bang Ali ini? Ya, dia yang pertama, sebentar saya harus pilih dulu kata-katanya ini kan. Ya, yang pertama itu kan kita tuh nggak naik kelas ya. Dalam proses penanganan tuh kita tidak naik kelas. Kebakaran hutan tiap tahun, misalnya panas dikit, Sumatera Selatan ini suka juga kebakaran hutan. Sumatera Selatan sama Riau kan tuh, di Sumatera tuh biangnya kebakaran hutan tuh. Dan kita sama-sama tahu yang menyebabkan kebakaran hutan itu adalah keringnya lahan gambut kan. Oke. Ya, itu satu hal. Ya, yang kedua soal deforestasi kan, dan yang ketiga itu soal pembangkit energi fosil batu bara dalam hal ini gitu. Kita itu Indonesia ini sebenarnya tidak mau bergerak gitu. Jadi ada usaha gitu untuk untuk membuat negara ini tidak bergerak, pindah gitu dari energi kotor ke energi yang bersih, adil dan berkelanjutan. Berusaha untuk mensiasati, salah satunya itu yang gasifikasi tadi gitu ya. Kita lihat tuh, jadi ada proyek hilirisasi digadang-gadang akan didanai oleh Danantara gitu, yang agendanya adalah memastikan batu bara masih digunakan. Oke. Ini artinya suatu hal yang upaya untuk mengakal-ngakali gitu, dan semua orang tahu tuh dampaknya kayak mana gitu. Kalau dampak global sebenarnya kita tidak bisa terlepas sendiri, karena itu juga pengaruh dari negara-negara yang lain. Tetapi korban jatuh setiap hari, mulai dari Lampung sampai ke Aceh, karena penggunaan batu bara. Semua PLTU batu bara yang ada di Sumatera ini itu memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan rakyat, terutama yang tinggal di sekitar pembangkit. Nah ini tidak menjadi kacamata tuh. Harusnya gitu, kalau kita mau ngomongin soal memastikan ketiga hal itu harus diatasi, harus dibereskan gitu, ya pikirannya harus naik kelas gitu, tidak seperti yang sekarang. Itu yang kita lihat. Oke. Seperti itu ya. Ya. Bang Dedi, kita Sumatera Selatan memiliki banyak batu bara nih. Perkumpulan hutan kita institut bagaimana melihat ini? Apakah hutan kita sudah mulai di beberapa daerah, kita tahu ya Muara Ini Melahat adalah salah satu potensi batu bara. Bahkan batu bara di Sumatera Selatan ini kalau tidak salah sih cukup besar ya, dibandingkan daerah lain setelah Kalimantan ya. 9,3 miliar. Iya. Bagaimana sebenarnya status hutan kita nih? Kita apa Sumatera Selatan penyumbang pemanasan global? Ini kalau Sumsel kan jelas bahwa batu bara itu di nasional itu seperempatnya di Sumsel nih. Seperempatnya di Sumsel. Iya, ada 9,3 miliar ton kalau salah ya. Dari nasional itu 37 miliar ton. Seperempat di Sumsel. Tapi memang produksinya itu tahun terakhir 97 juta ton itu di dua provinsi ya yang utama, dua kabupaten. Iya. Di Muara Ini Melahat. Lahat. Nah, di dalam inisiasi targetan penurunan penggunaan batu bara sebenarnya di RPJMD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang 2045 udah masuk di visinya. Ada visinya itu adalah mewujudkan masih sumber daya energi dan ketahanan pangan berkelanjutan. Kayaknya itu
bagus ya. Bagus. Dua-duanya termasuk pangan dan energi di mix menjadi bagian yang harus difokuskan. Tapi kita melihat dalam konteksnya adalah kalau menuju perubahan energi itu bersih, ada transisi yang harus kita lihat, transisi energi harus lihat, itu harus punya konteks keadilan. Itu aja sebenarnya. Kita pantau keadilan ini apakah akses energi itu adil bagi seluruh masyarakat. Apakah memang dampak sosial ekonomi bisa dilihat secara adil juga bagaimana, dan komitmen pemerintah untuk mengurangi batu bara menjadi energi yang ramah lingkungan atau yang berkelanjutan itu masih kayak air mengalir itu gitu kan. Nggak ada yang cuma mengalir, yang apa yang dilakukan misalnya untuk tenaga energi listrik, untuk air misalnya hidro, untuk angin dan yang lainnya, itu tetap tidak ada yang progres yang luar biasa, tapi memang mereka mengalir sesuai dengan situasi sekarang gitu. Saya melihat itu. Pertanyaan saya tadi, apakah Sumatera Selatan jadi salah satu penyumbang pemanasan global ini? Iya, pasti itu karena potensi batu bara tinggi, besar. Besar ya? Walaupun memang secara umum bahwa kita ini kalau lihat sumber daya untuk pendapatan daerah itu kan untuk 2 kabupaten ini kan besar dari batu bara. Itu salah satu juga. Baik. Bang Bondan, kalau kita bicara mengenai batu bara ini, apakah bisa nanti suatu saat kita saat ini berlahan, apakah bisa kita nanti tanpa batu bara tetap terang seperti itu? Karena kan PLN sebagian besar ini untuk penggunaan listriknya menggunakan bahannya adalah batu bara. Seperti apa nanti kita transisi energi ini sendiri? Karena kan masyarakat taunya ingin terang seperti itu. Tidak tahu bahwa kedepannya akan merugikan mereka sendiri seperti itu. Iya, kalau bicara terang berarti kan kita bicara soal elektrifikasi ya. Kalau nggak salah satu Sumatera pun udah overkapasitas ya. Sebenarnya, jadi lu bicara hanya terang aja gitu ya. Artinya, tapi terang itu dipakainya dari mana sumbernya nih? Dari batu bara lagi. Bahkan di Sumatera akan ada banyak PLTU mulut tambang kalau nggak salah ya. Jadi PLTU dibangun dekat dengan pertambangan batu baranya. Berarti akan ada pembangunan PLTU lagi yang menggunakan batu bara. Iya. Bahannya dari fosil lagi. Oke. Sementara untuk bicara terang, elektrifikasi kita sudah penuh, sudah hampir 90% lebih ya kalau satu Sumatera. Jadi 99%. Nah, 99% dari batu bara energi listrik. Kebutuhan listrik yang terpenuhi. Kita tuh udah over capacity lebih dari 2 gigawatt. 2 gigawatt ya. Jadi kalau bicara terang, mungkin bisa ke mic-nya lagi. Potensi energi terbarukan kita itu sangat luar biasa. Katakanlah energi matahari ya, itu hanya pakai hampir kalau nggak salah 1 atau 2%, bahkan nggak sampai gitu. Jadi susahnya di mana sebenarnya? Kenapa kita tidak beralih nih? Adakah kesulitan, hambatan atau seperti apa nih dari Greenpeace, dari Sumatera Terang, dari Haki? Implementasi artinya kan harusnya ada kebijakan yang memayungi nih untuk mengimplementasi energi terbarukan. Saat ini kita kalau bikin pembangkit listrik gitu ya, hanya PLT batubara yang punya kebijakan namanya take or pay. Jadi dipakai atau tidak dipakai itu dibayar. Sementara energi terbarukan ini tidak. Jadi apa cost-nya lebih mahal? Bukan, take or pay itu artinya listrik yang kita pakai ini dipakai atau tidak pakai oleh kita, itu dibayar oleh PLN ke perusahaan PT Batubara. Beda dengan kalau kita punya PLTU atau pembangkit listrik tenaga terbarukan, itu tidak dijamin investasinya. Artinya ada jaminan investasi yang nggak jelas nih di Indonesia untuk energi terbarukan. Bahkan ruang itu, bahkan ketika publik mau terlibat untuk paham, oh ini pemanasan global, listrik kita dari batu bara, kita harus terlibat dong pakai solar panel gitu ya. Bahkan SDM membatasi untuk penggunaan solar panel atap, bukan memberikan ruang terbesar malah dibatasi, gitu kan. Nah, yang paling bahayanya adalah janji untuk mengurangi PLT batubara di perjanjian global, tapi ada Perpres 112 yang justru ada pasal yang dikecualikan, kecuali PLT batubara untuk industri. Industri apa? Industri nikel nih. Karena dengan dalih hilirisasi dan meningkatan nilai jual nikel harus ada energi yang dibutuhkan. Energi jadi apa? Dari PLT batubara. Artinya peningkatan
penggalian batu bara akan lebih banyak lagi, bukan berkurang. Oke. Di Kalimantan, Sumatera itu terjadi peningkatan semua karena kebutuhan akan hilirisasi tadi. Karena Prabowo kan 8% pertumbuhan ekonomi ini salah satunya adalah dari hilirisasi itu. Realisasi. Nah, itu yang membuat jadi kita kalau Greenpeace punya riset namanya lokal. Dan itu yang membuat target lock-in. kita di 2025 ini menurun Akhirnya, 23% jadi justru 17 hingga Justru 19%. kebijakannya malah semua kontradiktif nih. Ini mau yang pakai mana sih? Janji mau energi terbarukan, janji mau mengurangi emisi, janji mau tidak pakai batu bara, tapi justru implementasinya akan balik lagi batu bara lagi semua. Oke. Tidak ada ruang untuk energi terbarukan lebih jalan. Tidak ada uang. Oke. Bang Ali, kalau kita bicara Sumatera Utara, kalau seandainya kita tetap menggunakan batu bara ini sendiri, terus target kita menurun di 2025 17-19%. Apa dampaknya seperti itu Bang Ali ke depannya? Karena kita saat ini masih 90% ya tadi sampaikan menggunakan batu bara. Apa yang akan kita dapat? Kita bicara 5 tahun deh, 5 tahun lagi seperti itu. Ya dia kan begini dia tuh. Kalau kita ngomongin krisis iklim ini kan krisis iklimnya sendiri. Artinya dia pendekatannya planet. Oke. Besar sekali kayak gitu, dan itu kontributornya itu Indonesia itu sekitar nomor 5 ya. Kontributor Kontributor dari emisi itu Emisi. Indonesia itu nomor 5 Oke. di dunia Indonesia. ini, gitu. Nomor 1-nya Cina gitu. Terus Amerika Serikat, terus Rusia gitu. Terus India, terus India. yang Indonesia itu kejar-kejaran sama Afrika Selatan ya. Jadi dia sama-sama nomor 5 berdua itu. Dan artinya kita akan kehilangan daratan dulu. Pertamanya kan, kita udah lihat sekarang ini kan abrasi terjadi Banjir. di mana-mana kan, tuh. Dan di daratannya sendiri kita akan mengalami peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini kemana-mana dampaknya ini kan, soal pertanian, kan, soal biaya kehidupan. Semua orang kalau nggak pakai AC udah kayak mau meriang aja. Itu situasi-situasi kehidupan kita akibat dari krisis iklim itu. Dan satu lagi itu kita melihat dampaknya itu dampak langsung yang disebabkan oleh penggunaan batu bara. Tidak hanya di tambang. Saya ini orang Lahat ya. Jadi orang Kabupaten Lahat. Saya itu orang Tanjung Sakti sebenarnya. Lahat itu adalah destinasi kami gitu kan. Di bawah tahun 90 itu enak sekali di Lahat itu. Nyaman betul. Dingin. Bukan dingin, dia adem. Ya, adem. Dia adem. Dan Lahat kota kenangan menarik sekali kayak gitu ya. Sekarang siapa yang mau ke Lahat itu? Debu aja isinya gitu ya. Debu batu bara ada di mana-mana gitu. Menyakitkan. Dan teman-temanku yang ada di Merapi Barat itu kita sampai menyebutnya ini kenapa mata kalian semua jadi merah sekarang ini kan? Saya tidak mau bilang orang Lahat pemarah itu bukan gitu. Karena situasi lingkungannya yang tidak mendukung. Itu baru dari tambangnya. Belum dari pembangkitnya. Itu jangka pendeknya ya, dampak jangka pendek ya, yang terlihat secara nyata. Itu yang kita sebut sebagai dampak langsung dari aktivitas ekstraksi batu bara. Itu baru dari tambangnya itu. Belum lagi dia dari pembangkitnya nanti. Ya, pembangkitnya nanti ada berapa banyak tuh air panas atau air bahang yang dibuang ke laut. Yang di sekitarnya itu adalah kehidupan para nelayan. Riset kita bikin gitu ya. Terus kita menemukan banyak hal, misalnya nelayan harus sekarang ini semua nelayan yang ada pembangkitnya itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mencari ikan. Semua nelayan yang tinggal di sekitar pembangkit itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar atau pindah profesinya. Di Sumatera Utara nelayan berpindah profesi jadi kuli bangunan. Itu yang terjadi gitu. Di Provinsi Bengkulu nelayan udah hampir nggak karu-karuan lagi, yang kawan-kawanku yang ada tinggal di Teluk Sepang. Begitupun di daerah-daerah yang lain yang ada pembangkitnya. Pangkalan Susu juga kayak begitu. Ini yang kita rasakan secara langsung. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana dampaknya yang akibat dari penggunaan batu bara, mengerikan. Sementara kalau kita mau bilang soal pertumbuhan ekonomi, emang uangnya dibawa kemana? Hampir nggak ada tuh orang Lahat yang jadi penguasa tambang, tuh nggak ada. Transportasi lah paling. Wakil gubernur sekarang kan menjadi jasa transportasi adalah tambangnya dikit. Yang gede kan punya siapa gitu. Yang besarnya itu tuh kan diangkut ke kotanya Bondan ini kan. Iya. Uangnya juga dibawa ke sana kan. Jadi bilang iya pendapatan asli daerah meningkat, tapi itu kan pendapatan dari peningkatan bagi hasil. Harusnya kalau memang mau mati-matian ya kita mau gila-gilaan betul ngurusin yang kayak begini ya buat Sumatera Selatan semua misalnya.
Kan harusnya kalau mau, tapi itu bukan hal yang benar juga gitu. Tapi situasinya juga Itu apakah itu situasi yang nyata yang terjadi di Kabupaten Lahat juga Muara Enim ya, Bang Ali ya. Oke. Bang, kita ke Bang Dedi nih, Bang Dedi. Kalau situasinya seperti itu, sementara PLN butuh bahan baku nih untuk listrik seperti itu. Kan Sumatera Selatan ini katanya jadi lumbung energi. Jawa bisa mati kalau Sumatera Selatan tidak bisa mensupport energi listrik seperti itu. Apakah ini akan jadi juga persoalan, Bang Dedi, kalau melihat situasi, kita bicara Sumatera Selatan ini, Bang Dedi? Ya sebenarnya enggak lah, kan tadi sudah bahwa kita ini sudah oper sebenarnya. Listrik Kalau ya? listrik itu kalau untuk Sumatera sudah cukup. Kenapa Haki tidak mendorong pemerintah? Sudah adakah upaya ke pemerintah provinsi? Kita sudah berapa hal ya sudah lakukan. Sekarang kan ada koalisi, misalnya koalisi yang dibentuk oleh baik bersatu duduk satu meja dengan pemerintah, baik pemerintah maupun dari masyarakat sipil dan juga akademisi juga ada hal-hal tentu dilakukan. Makanya di dalam kebijakan daerah seharusnya memang harus memperhatikan hal-hal seperti ini kan. Kalau misalnya di sekarang ini kan PLTU Mulut Tambang itu kan menghasilkan listrik, tapi produknya masih menggunakan batu bara lokal. Dan juga suplai batu bara itu banyak keluar juga untuk. PLTU Mulut Tambang ada berapa rencana yang akan dibangun? Sekarang ada 16 ya? Ada 16. 16 ya? total 33 unit. 33 unit. 33 unit yang sudah ada 16. Berarti akan dibangun lagi sekitar 14 unit. Iya. Cuman termasuk di Sumatera Selatan itu, Bang Dedi? Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan ya. Yang sekarang akan aktif itu kan ada 4 ya? 6. 4. Itu sebenarnya ya itu. Jadi harusnya memang kalau pemerintah daerah ingin memprioritaskan misalnya untuk energi terbarukan harus menyeimbangkan. Sekarang ini baru 4%. Kalau untuk Sumatera Selatan itu kan bauran 4%. Ya. Dari total sekitar 23 megawatt ya kalau nggak salah ya, potensi 23, EBT ya. Iya, 23 megawatt baru sekarang 900-an megawattan dipakai. Artinya Sumatera Selatan punya potensi seperti itu ya? Sangat. Oke. Makanya itu tahap bertahap seharusnya dorongan baik kebijakan daerah seharusnya seperti itu kan. Dari proses pengurangan. Walaupun memang nampak dari luar ketergantungan batu bara. Kami kan melakukan studi juga stakeholder di 2 kabupaten ini. Mereka itu hanya mengandalkan misalnya bagi hasil tanpa melihat bahwa jangka panjangnya sebenarnya ini sementara. Apa yang mereka harus siapkan sebenarnya untuk kabupaten-kabupaten kaya dengan batu bara ini. Mereka harus siapkan juga untuk antisipasi ini stop. Tidak akan, ini kan energi yang akan habis gitu, nggak akan selamanya. Jadi ada proses yang harus dilakukan oleh mereka. Itu kesadaran itu yang harus dibangun. Bukan hanya kita masyarakat sipil, pemerintah juga harus punya inisiasi seperti itu gitu. Mungkin itu perannya harus dilakukan. Nggak tahu ya apakah masih ada pelajaran SD bahwa energi fosil ini habis ataukah sudah tidak ada lagi memang kurikulum kita. Keruk habis kan. Jadi karena sekarang Sumatera Selatan bukan cuma Sumatera Selatan, ada Sumatera Selatan, ada Jambi gitu ya, Bengkulu juga, ada Aceh juga gitu yang punya tambang batu bara kan. Mungkin prinsipnya mumpung sekarang masih ada kita sikat aja dulu kan. Dan jelek, kita ngelihat itu jelek gitu. Maksudnya dia kalau kita bilang menghalalkan segala cara. Tapi kalau nggak dimanfaati saya nggak bang, saya nggak kalau nggak dimanfaati. Nah dia begini maksudku kan, di negara yang lain Korea sudah Selatan, mulai berpikir misalnya, ya. Korea Selatan misalnya dia ambil batu bara dari kita, tapi dia reserve, dia simpan punya dia. Ya kan? Oke. Dia timbun dulu tuh karena kita nggak tahu nih masa depan energi nanti akan kayak mana gitu. Jadi punya kita enggak kan, punya kita obral. Oh kita punya nikel, kita obral habis-habisan. Kita punya batu bara, kita obral habis-habisan kan kayak begitu tuh. Kita jual murah gitu. Batu bara kita itu enggak pakai ukuran kilokalori lah, mulai dari brown batu bara, brown coal istilahnya tuh. Ada orang mau kita jual aja semua gitu. Coba dong kita mikir, wah ini batu bara nih yang harus kita eksploitasi yang kadar kilokalorinya harus lebih dari 7.000 misalnya. Harganya mahal gitu. Tapi ini enggak tuh. Yang baru jadi batu bara, batu aki aja dijual di negara ini, kira-kira kan kayak begitu. Jadi rezim ini rezim jual habis kan, jadi semuanya mau dijual gitu. Karena aku nggak tahu juga kan, kayak mana ada
Oke. pikirannya rezim ini. Oke, baik. Ya. Nanti kita akan bicara mengenai energi baru terbarukan untuk mengganti batubara seperti apa potensi yang ada di Sumatera termasuk Sumatera Selatan. Kami buka line telepon di 0711369977 atau di 0711336677 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat di 082179279090 seperti biasa ya, di line WhatsApp mengirimkan pesan singkat di 082179279090. Kita bicara mengenai transisi energi yang penting harus dilakukan mulai dari sekarang. Kita dengarkan dulu selingan berikut ini. Acara televisi malam ini nggak ada yang asik. Politik semua. Bosen buka laptop aja. Andi, kamu di mana, Andi? Televisi dinyalakan kok tapi nggak ditonton sih? Andi di kamar, Bu. Lagi buka laptop sambil denger radio. Andi, kalau televisinya nggak ditonton, lebih baik dimatikan. Kan bisa lebih menghemat biaya listrik. Ya, Bu. Nanti Andi matiin. Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja, karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu? Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut. Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, dialog interaktif dalam studio Palembang pagi ini Sumatera Terang untuk Energi Bersih bersama dengan Dedi Permana, Direktur Eksekutif Perkumpulan Hutan Kita Institute, kemudian ada Bondan Adri Nayu, Campaign Leadership dan Strategi Greenpeace Indonesia, dan Ali Akbar, Koordinator Sumatera Terang untuk Energi Bersih. Kita sudah ada penelpon pertama. Halo, selamat pagi RRI. Belum terhubung. Halo. Selamat pagi RRI, terputus. Kami masih menunggu peserta Anda di 0711369977 atau di 0711363377 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat di 082179279090 bersama dengan ketiga narasumber kita. Ini perbincangan yang menarik ya, karena kita bicara tidak hanya sekelompok ataupun satu kawasan, kita bicara secara nasional bagaimana termasuk Indonesia sendiri harus mempersiapkan diri. Kita juga harus bisa memanage energi yang kita punya, kemudian juga kita dapat melakukan transisi energi itu seperti apa. Kita terima telepon pertama. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Ini Mbak Nova ya? Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten Palembang ya Pak ya. Silakan Pak Zakaria. Dengan siapa ya? Narasumber. Dari mana Mbak? Ya, kita dari Haki, dari Greenpeace, kemudian dari Sumatera Terang. Ini kita bicara tentang energi bersih ini, Bapak Zakaria. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak narasumber. Selamat pagi. Ya. Ini Pak, bentar Pak, saya pikir ini radionya benar ini. Halo? Ya? Halo. Ya. Ini menurut ini saya ngamati dari berita-berita kerusakan lingkungan kita di Indonesia ini udah luar biasa.
yang nyatanya kita alami ya sehari-hari. Keadaan cuaca begitu ekstrim, kalau hujan lebat deras sekali, kalau lagi musim baru panas sekali. Jadi maksud saya gini, supaya apa itu sesuai dengan Walhi kemarin mengatakan 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini benar rusak lingkungannya. Jadi salah satunya penyebabnya itu adalah izin-izin yang terus-menerus diberikan yang orang-orang yang itu merusak kerusakan hutan itu. Jadi menurut saya mohon pencerahan dari yang berkepentingan untuk bisa memberikan pengarahan supaya lingkungan tidak tambah rusak terus. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Zakaria. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini penelpon yang aktif ya, juga mengikuti ya situasi dan kondisi seperti itu. Di belakang Pak Zakaria kami masih menunggu peran serta Anda di 0821 7927 9090 atau di Anda dapat mengirimkan atau telepon di 0711 36 9977 atau di 0711 33 6677. Kita terima ada pesan WA, mau nanya kepada narasumber ini kaitan dengan kondisi hutan di Sumatera Selatan khususnya. Apa kabar hutan kita? Apakah masih bertahan di tengah banyaknya pihak yang ingin menebang pohon hanya untuk kekayaan pribadi tanpa memikirkan kelangsungan lingkungan? Nah, seperti apa tadi salah satu narasumber itu dari hutan kita ini menyikapi dan tindakan para pencinta lingkungan ini juga sejauh apa? Sudahkah ada kolaborasi yang tegas dengan pihak pengusaha kayu yang seenaknya tebang pohon untuk keuntungan pribadi? Baik, ada dua penelpon ini, satu dari line chat WA, kemudian juga dari penelpon dari Pak Zakaria di Kenten ini. Ada 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang dinyatakan ada kerusakan lingkungan seperti itu. Apakah hujan, kelewat hujan, banjir, kelewat banjir, panas, kelewat panas, ini salah satu penyebab dari kita penggunaan batu bara. Kita belum bertransisi energi ini. Kita ke Bang Bondan dulu nih, silakan Bang Bondan. Iya, tadi saya bilang di awal bahwa kontribusi besarnya adalah dua itu ya, penggunaan bahan bakar fosil dan hutan. Dan kita dua besar itu kontribusi seglobalnya. Dan kalau dibicara soal hutan, memang Greenpeace punya kampanye bahwa hutan yang diselamatkan terakhir itu tinggal di Papua sebenarnya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi nggak ada lah. Nanti hutan yang tinggal selamatkan terakhir tinggal Papua. Tinggal mau diselamatkan. Gimana dengan Sumatera? Nah itu sebenarnya tadi dibilang kan udah terjadi kerusakan lingkungan segala macam. Riset kita menyebutkan bahwa Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Ya kalau lihat porsinya paling kecil udah dibandingin Papua gitu sekarang. Gitu. Nah itu yang kita lihat. Artinya sekarang masyarakat kita belum sadar kerusakan itu, krisis iklim itu terjadi sampai dengan meja kita, sampai dengan rumah kita. Contohnya di Sumatera, tadi dibilang kan nelayan udah mulai banyak susah nyari ikan. Pantai-pantai di Sumatera Jawa itu rata-rata, apalagi Jawa ya, pantai utara Jawa itu rata-rata sudah terkena dampak krisis iklim. Ada satu desa di Tibulus Loko itu, desa itu udah hilang, udah naik ke atas. Dan tadinya nelayan, mereka jadi petani, bergeser gitu. Jadi art lain itu hanya jadi museum di rumahnya, mereka nggak pakai lagi, dan itu terjadi semua. Artinya bahkan kalau tanpa sadar sekarang kopi, kemudian kedelai segala macam itu kita susah mencarinya, bahkan mahal gitu ya. Itu terjadi salah satunya karena krisis iklim juga. Jadi kita nggak akan sadar kalau oh iya kok tiba-tiba sekarang mahal gitu. Ini terjadi karena itu kelangkaan itu jadi imbasnya banyak turunannya. Kompleks ya, dampak dari pemanasan. Belum lagi dampak kesehatan. Dampak kesehatan, oke. Karena di Jakarta disebutkan Greenpeace berkampanye mengenai polusi udara sejak 2017 dan kita mau mengedukasi pada publik bahwa ada kontribusi polusi udara itu dari PLT batubara. 2023 Bu Siti Nurbaya akhirnya mengakui ada 34% polusi udara di Jakarta itu bersumbang dari PLT batubara. Padahal Jakarta sendiri nggak punya PLT batubara. Ada namanya lintas polusi udara lintas batas, dan itu bisa jadi Sumatera Utara banyak PLT batubara, kemudian PLT mulut tambang, itu nanti bisa saling menyumbang tuh polusinya gitu. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Sampai kita nanti bengek, batuk, cuaca panas gitu. Ada satu sisi di Jakarta itu satu hari anak-anak sekolah itu nggak ada yang masuk tengah gitu, bayangkan itu karena ya polusi udaranya tinggi. Nah tentu nggak tahu kalau di kota-kota yang lain apa sampai terjadi seperti itu apa enggak gitu. Nah itu salah satunya adalah sebenarnya karena kita masih pakai itu barang itu yang kita bilang energi kotor ya. Iya, energi fosil. Oke.
Iya, silakan Bang Deddy. Ya, warningnya kan kelihatan kalau di Sumatera Selatan ini kan longsor kayak jadi di lahat. Kenapa itu terjadi? Karena ada kerusakan di hulu. Kemarin itu kan yang terjadi kan longsor dan erosi dan banjir bandang. Banjir bandang itu karena apa? Gundul di hulu, ada intensitas hujan yang tinggi, ada penyumbatan, ada lumpur, ada bekas-bekas lumpur tambang segala macam, akhirnya tersumbat dan ada dorongan airnya tinggi, akhirnya air bandang kan. Itu mungkin 10-20 tahun yang lalu belum pernah terjadi pada saat-saat ini. Berarti ciri-ciri bahwa ada kerusakan yang masif di hulu, termasuk hutan dan lahan-lahan yang memang sebenarnya difungsikan dengan tanaman yang hutan. Dan kalau tradisi Sumatera Selatan sendiri kan bagian hulu yang daerah Morenim, Lahat, Pagar Alam, itu kan sebagian lereng itu ada sebagian juga dipakai untuk tanaman kopi salah satunya. Tapi itu kan dicampur dengan tanaman dulu dengan tanaman yang agroforest sifatnya. Agroforestry itu campuran tanaman hutan dan macam. Tapi kalau di bawah itu sudah mulai ada tambang, sudah mulai ada proses untuk pengupasan permukaan tanah, itu yang berdampak akan semakin parah. Dan saya yakin itu kita harus sadar bahwa ada proses juga alami, ini itu alam juga menyeimbangkan, ada kerusakan di hulu itu dampak yang kita harus hadapi. Nah, itu yang kerugian yang paling besar itu ya masyarakat sekitar situ. Itu yang harus harus Ini beberapa daerah ini seperti Musi Banyu Asin, kemudian Banyu Asin juga terjadi banjir karena beberapa dua daerah itu mulai ada eksplor batu bara. Iya, itu sifatnya open kan, buka kulit bumi itu dikupas, diambil, dan juga ada situasi itu juga mengakibatkan juga terhadap proses permukaan tanah yang tidak stabil. Itu juga banjir. Di lahat terakhir itu kan itu luar biasa kan sampai rumah ikut hanyut. Ya, itu jarang terjadi dulu-dulu, ini terjadi mulai sekarang. Berarti itu ciri-ciri bahwa itu sudah daya dukung lingkungannya atau daya dukung hutan itu nggak lagi bisa menampung aktivitas manusia yang luar biasa. Sedih dan miris ya Bang Deddy ya. Ya, harusnya kita hadapi dengan, kalau saya punya anak saya sedih dan miris karena kita mikirnya ke depan kan. Iya, kita tidak berdampak saat ini, namun bagi generasi kita yang akan ke depan seperti itu ya. Iya, itu jadi kita harus sadar juga ada hubungan juga dengan bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana kesadaran pengambil kebijakan untuk menyikapi hal itu. Baik. Saya pikir rakyat ini juga salah ya, karena rakyat ini berharap kepada pemerintah. Jadi terlalu besar. PHP itu. Teori kesadarannya itu saya pikir keliru. Jadi semuanya dibebankan kepada pemerintah. Kami berharap pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat gitu. Saya belum pernah dengar soalnya itu ya. Jadi karena pemerintah dia punya cita-cita sendiri kan. Dia punya mimpi sendiri gitu loh. Pertumbuhan ekonomi harus 8%. Sakit kepalanya itu. Jadi presiden itu sakit kepalanya memikirkan bagaimana caranya bisa dapat 8%. Nah, biar tidak terlalu sakit kepalanya, tindakan yang dilakukan adalah obral. Ekstraksi. Ya kan? Tindakan yang gampang dilakukan itu adalah obral gitu loh. Jadi tidak ambisius kan, jadi berpikir tidak ambisius. Jadi ketika tadi misalnya pertanyaannya adalah apakah kita bisa berpindah dari fosil ke energi bersih yang adil dan berkelanjutan, jawabannya kalau rejimnya mikirnya seperti yang saya katakan, jawabannya nggak bisa gitu kan, karena memang nggak mau. Jadi semuanya mikir seperti yang kita katakan tadi. Kayak mana caranya batu bara ini bisa dimanfaatkan? Oh, sekarang kan masih dibakar secara langsung. Ya udah, kita siasatin aja. Kita ambil aja di metil eternya, kita ambil gasnya aja. Tapi kan batu bara juga, gitu loh. Jadi maksudku ini upaya akal-akalan gitu. Sementara rakyat ini gitu, Bapak yang ada di Kenten tadi bilang kan, kami berharap kepada pemerintah. Nggak bisa diharapkan pemerintah ini. Pemerintah itu harus ditekan. Pemerintah itu harus dituntut gitu loh. Kami maunya kayak begini, kayak mana caranya, pikirin sama mereka. Kan mereka sendiri juga yang mau jadi penguasa ini kan, bukan kita yang minta-minta gitu. Kecuali kalau kita yang minta mereka gitu, ini kan maunya mereka sendiri gitu.
Oke Bang Ali, saya baca dulu nih ada komen dari YouTube ini, hutan-hutan penyangga semua sudah hancur akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, Rustan Effendi. Kemudian ada Mbak Pur, separah apa sih kerusakan lingkungan di Sumatera Selatan, sampai kapan aktivitas ini pertambangan ini menyebabkan rusaknya lingkungan. Kemudian ada Wilton Almos, salam dari Riau, yang Sungai Siaknya tercemar limbah batu bara. Kemudian ada Cimbo Layas, PLTU PLTU penyebab hilangnya mata pencarian nelayan. Nah, saya mau baca ini dari pesan WhatsApp juga nih. Nanti kita akan komen nih bareng-bareng ini. Saya melihat diskusi terkait transisi energi sejauh ini muara ini masih sangat terbatas di tingkat tapak. Tidak santer seperti di Palembang. Saya melihat bahwa kebanggaan untuk bekerja di tambang ini sudah menjadi bagian dari sosial pabrik di samping informasi terkait pasca tambang yang sangat terbatas. Apakah ada pandangan lain dari Aska di Muara Enim? Bertanya. Mungkin pemuda Muara Enim. Ada yang mau menanggapi terkait komenan-komenan tadi, kemudian tidak santer seperti di Palembang. Masyarakat Muara Enim juga kayaknya juga jadi kebanggaan tersendiri ketika mereka bekerja di tambang batu bara. Nah, ini soal style ya. Jadi kalau jadi petani itu dia panen, kalau dia padi itu di bulan keempat dan bulan kelima. Kalau petani kopi dia panen besarnya itu 1 tahun 1 kali adalah apa namanya tuh bos lah istilah kita itu kan itu, tapi itu tidak besar. Nah menjadi buruh itu dapatnya tiap bulan. Jadi apa ini jadi didorong nih. Orang diminta untuk merubah style hidupnya gitu. Jadi biarlah dapat sedikit tapi tiap bulan dan menjadi satu kebanggaan gitu. Nah, ini kan kita sebenarnya terjadi kayak semacam pergeseran identitas gitu. Dari petani menjadi buruh. Dari kita yang menentukan masa depan kita lewat aktivitas yang kita bangun sendiri itu terus menggantungkan tali nyawa kita, bahasa saya itu tali nyawa kita kepada orang lain atau kelompok lain gitu. Nah perubahan style ini itu dia dibungkus tuh, dikemas sehingga orang kalau bekerja di perusahaan tambang itu punya nilai lebih. Tapi kalau jadi petani tidak punya nilai lebih. Nah itu tuh saya pikir itu sesuatu hal yang didesain untuk orang bergantung kepada kelompok yang lain. Karena kalau petani di Indonesia ini atau petani di Sumatera Selatan ini dia kaya kayak begitu karena dia punya kemampuan mengelola yang bagus gitu, punya hasil yang bagus, itu dia sulit diatur. Karena dia orang yang punya kemampuan ekonomi kuat, dia berpikirnya pasti kritis. Dan kekritisan mereka berpikir ini yang membuat mereka sulit diatur. Dan kalau jadi buruh gampang diatur. Banggalah kau jadi kerja di batubara itu. Tapi sebenarnya kita sedang dikooptasi agar mudah diatur. Macam-macam diberhentiin. Kan situasinya kayak begitu. Ada banyak di lahat misalnya orang bekerja itu cuma berapa kontrakan. Jadi tenaga kerja kontrak, PKWT istilahnya, pekerja kontrak waktu tertentu. Setiap tahun dievaluasi. Baik. Yang kerja permanen berapa banyak, yang punya masa depan bekerja di perusahaan tambang berapa banyak gitu. Muara ini udah mulai jatuh kan karena kenapa deposit sudah mulai berkurang, pindah ke lahat, sekarang yang lagi heboh gitu. Situasinya kayak begitu. Baik Bang Bondan, kita bicara transisi energi ini. Kita maju ke depan, Sumatera terang untuk energi bersih gas ini seperti apa ini sebenarnya? EBT yang ada di Indonesia, Sumatera memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan daerah-daerah lainnya ini. Kita push terus ini pemerintah agar berlahan lah ya. Bisa nggak tidak berlahan gas? Seperti itu Bang Bondan. Apa aja yang kita memiliki potensi dan sudah terserap dan sudah teraplikasi ini apa aja? Artinya kan kalau kita bicara soal transisi ini harus ada tekanan dari masyarakat atau dari kita lihat kebijakannya, kita kritisi kebijakannya. Tapi tidak akan mengganggu pasokan listrik ya ketika kita nih sebenarnya. Itu bicara teknis nanti, lebih lagi karena nanti kita Bang Ali ya. Penggantian batu bara menjadi yang lainnya itu akan ada teknis lain yang kita bisa diskusikan. Tapi yang kita mau bicarakan bahwa kalau pemerintah serius untuk transisi energi, kebijakannya harusnya serius juga. Nah saat ini kebijakan yang kita lihat justru kontradiktif kayak gitu kan. Jadi bahkan
fakta-fakta yang disampaikan oleh teman-teman Sumatera Terang, kemudian di Kalimantan, yang lainnya bahkan di Sulawesi untuk PLTU nikel itu seperti tidak didengar gitu. Bahwa faktanya nyata itu masyarakat banyak yang jadi korban. Di Marunda saja itu bukan PLTU yang dibakar ya, tapi batu bara yang dibakar untuk PLTU, tapi batu bara yang ditumpukkan itu kena angin masuk ke rusun itu menyebabkan anak kecil matanya bisa buta, iritasi kulit segala macam. Itu batu bara belum dibakar. Itu bisa bicara soal selain kerusakan lingkungan adalah biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat nih. Karena klaimnya pemerintah selalu bilang batu bara masih murah makanya harus dipakai. Tapi klaim yang lain bahwa energi terbarukan sekarang kalau kita bangun bangkit listrik energi terbarukan itu harganya sudah hampir sama dengan PLT batu bara. Artinya kalau bicara murah tapi tidak menghitung biaya eksternalitas kesehatan, lingkungan, karena sama aja jembatan di sini berapa kali ditabrak tongkang kan, itu terjadi juga di Kalimantan. Di Kalimantan Timur itu terjadi tongkang nabrak, dan itu bahkan tambak-tambak yang ada di pinggir sungai itu berapa kali hancur, nelayan-nelayan yang bertambak ikan di pinggir sungai. Nah itu tidak pernah dihitung. Artinya harus kalau itu dihitung dijadikan pertimbangan, oh ini mahal sekali. Saatlah kita harus pakai energi terbarukan. Tidak sesuai dengan obral kita tadi. Persis. Itu makanya kan obral akhirnya izin dikeluarkan banyak tuh. Makanya kalau kita bicara tentang tapi sebenarnya untuk EBT bisa kita kan banyak di Indonesia. Tapi tadi payung hukumnya nggak ada. Kayak di Sumatera kan, Sumatera Selatan kita punya air seperti itu. Ada microhydro bisa, ada pakai gelombang, tidal kan, segala macam. Dan paling penting adalah sebenarnya masyarakat butuh listrik sebesar itu apa enggak sih di masyarakat di desa katakanlah. Ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan misalnya microhydro atau pakai solar panel atau segala macam. Nah, tapi masih ada monopoli juga ya sebenarnya. Pembatasan seperti itu ya, pembatasan seperti itu. Bang Ali, sebenarnya kalau kita bicara mengenai transisi energi, kita misalnya menggunakan EBT seperti itu. Bisakah sebenarnya kita tetap stabil nanti listrik kita? Adakah kajian-kajian seperti itu? Berlahan kita meninggalkan batu bara seperti itu. Ya, arti transisi itu kan berpindah ya. Kan ada prosesnya nih. Yang nggak serta-merta 33 unit itu di shutdown hari ini terus menyalahkan kita. Tuh, coba liatin. Gara-gara kalian mati semua kita, mati blackout satu Sumatera. Itu juga kacau juga cara berpikirnya. Ini kan kayak mati lampu kemarin ya Bang ya. Mati lampu kemarin gitu. Tapi maksudku adalah ini proses transisi yang harus dijalankan. Mulai, ya. Yang pertama, kita itu sekarang sudah oversupply. Itu harus jadi landasan kan. Nah, kalau kita udah oversupply, artinya kayak begitu kita berhenti mendirikan pembangkit baru berbasis PLTU batubara. Dia kan begitu proses yang harus dijalankan. Yang kedua, kita membenahi proyek-proyek transisi energi, proyek-proyek pembangunan sumber energi bersih yang adil dan berkelanjutan serta terbarukan ini, kira-kira kayak begitu. Nah ini kan harus dibangun, bukannya malah bikin peraturan dibatasi. Kalau orang punya inisiatif dibatasi, nggak boleh lebih dari 10 mega, ya, 10 mega. Kalau lebih dari 10 mega ya? Mesti lapor gitu-gitu kan. Ini monopoli, ini dagang gaya kolonial yang kayak begini gitu. Karena perusahaan negara itu dia harus main di dua kaki. Satu kaki dia layanan, satu kaki dia bisnis. Jadi kalau misalnya ada perusahaan negara yang agak rugi kayak RRI lah misalnya agak rugi dikit itu nggak apa-apa gitu. Karena kakinya adalah kaki layanan gitu loh. Jangan menjadikan perusahaan negara itu dia penghasil income terbesar, nggak kayak begitu. Kalau kayak begitu dia berkompetisi dengan private sector, kan lucu. Masa negara kompetisi sama private sector? Kan tidak semua proses operasionalisasi bisnis itu yang boleh dilakukan oleh negara, kan tidak semua. Nah hal begitu-begitu loh. Ya itu yang kedua saya bilang. Terus yang ketiga, potensi kita besar gitu. Potensi kita besar. Nah potensi yang besar ini harus didukung gitu kan. Ada inisiatif rakyat didukung. Ada inisiatif perusahaan juga didukung, jangan malah dihambat. Yang ini dikasih subsidi, yang ini nggak dikasih subsidi. Yang ini berapapun produksi dibeli, yang ini perjanjian jual belinya tersengal-sengal kan kayak gitu loh. Jadi bukan itu yang kalau mau transisi ini dilaksanakan. Dan jawabannya bukan apakah bisa, harus bisa. Karena kalau enggak kiamat kita, ya kan? Sekarang kondisinya itu adalah suhu sudah 1 derajat. Iya, 1 derajat kita bicara kan? tadi ya. Ya, ini sudah 1 derajat. Orang bertengkar sekarang.
jangan sampai naik 1,5 derajat terus tawar menawar, ya udah 2 derajat aja kan, kayak gitu dia prosesnya kan. Kenapa kalau seandainya naik 1 derajat ya itu kalau kenapa? dia naik 1 derajat kondisi kita sekarang, Iya. kita itu kehilangan daratan Sumatera ini terutama pantai barat itu menggila-gila tuh. Itu bukan kata saya tuh, itu kata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena mereka yang bikin survei gitu. Kalau kurang benar berarti data mereka yang nggak benar kayak gitu kan, itu yang terjadi gitu. Dan bisa itu yang terlihat di depan mata kita. Kalau naik 1,5 derajat, kalau di laut ikan mulai menjauh. Naik 1,5 derajat, perkebunan yang membutuhkan suhu yang sangat stabil seperti kopi itu akan tamat riwayatnya gitu. Nah sekarang kebun kopi di daerah yang lebih dari 1.700-an itu udah nggak bisa lagi. Karena kenapa? Temperaturnya sudah tidak mendukung. Yang baik di mana? Di dalam Taman Nasional sana. Orang berkebun sekarang tuh, entah kemana-mana kan. Taman Nasional Kerinci Sebelat saya bilang, wah itu dekat itu kebun kentang tuh dalam Taman Nasional tuh. Saya pernah ke sana kan kelihatan gitu. Jadi dijarah sama warga nih, bahasa negara, bukan dijarah. Karena kenapa? Lingkungan mereka tidak mendukung. Orang mau hidup kan gitu loh. Nah itu yang terjadi. Kalau naik dari 2 derajat, terumbu karang pada mati di laut. Nah, mati terumbu karang di laut ini kita tidak punya benteng pertahanan. Kita ring of fire. Ini bukan nakut-nakutin, punya potensi tsunami. Habislah kami yang di pinggir pantai ini kan. Karena benteng kita adalah, nantilah kita ngomongin soal derajat gitu kan. Jadi pertumbuhannya lebih parah tuh. Dia naik 3 derajat, itu gurun-gurun mulai tercipta. Jadi wilayah-wilayah yang sekarang kondisinya sudah cukup hangat gitu, dia akan mulai mengalami proses penggurunan. 4 derajat kiamatnya kita ini, ya kan tuh. Jadi jangan dipikir cuma 4 derajat kita air kan dari 27 ke 100 derajat kita belum mati, enggak kayak Sampaikan Pak Zakaria tadi ya, kalau panas sekali. Panas betul gitu. Maksudku orang mikir air kan cuma 4 derajat, enggak begitu. Jadi bukan cuma kemampuan, kalau kita 4 derajat pakai kipas kayak ini, tapi kebun kopi nggak bisa dikipasi gitu. Laut nggak bisa didinginkan, dikipasi nggak bisa. Dan tidak menutup kemungkinan negara kepulauan yang itu betul. Itu akan juga saya sempat ketemu dengan teman-teman kemarin yang dari Maladewa gitu, atau Maldives, dari Kiribati atau Kiribati gitu. Mereka itu tuh ribut soal kami kehilangan negara. Dan pertemuan konferensi Opartis yang terakhir, orang udah bilang soal apa? Kehilangan dan kerusakan. Jadi loss and damage istilah mereka itu. Mereka bukan kerusakan ya, kehilangan ya. Kehilangan dan kerusakan. Negara-negara kepulauan yang ada di Asia Pasifik itu mereka terancam kehilangan negara. Kayak mana orang tuh nggak marah terus, sementara kita masih mengingkari ini bukan krisis iklim kata kita kan tuh. Negara ini banyak juga yang denial tuh, termasuk ya Amerika Serikat ini kan. Amerika Serikat ini denial juga nih soal krisis iklim. Nah, mereka juga menjadi kontributor nomor 2 paling besar di dunia ini kan. Jadi ya menurut kami gitu situasinya menakutkan, dan Indonesia tuh bisa memimpin. Kita kan punya pengalaman memimpin, Emil Salim bisa memimpin, kenapa kita nggak bisa memimpin sekarang? Ya kan? Soekarno bisa memimpin Asia Afrika, Prabowo dong mimpin gitu kan, memimpin krisis iklim dunia kan, kayak gitulah kan. Siap, keren. Baik, ini waktu hampir menunjukkan pukul 9 ini, Bung. Tapi saya ini tidak sedang marah ya, saya ngomong kayak begini. Gayanya. Ya, baik, Bung Deddy, closing statement ini terkait dengan kita apa yang akan kita harapkan di Sumatera Selatan ini. Oke, kalau konteks kita bisa transisi energi, kita harus gandengkan dengan keadilan ya. Keadilan dalam bertransisi itu. Jadi harus dipertimbangkan adalah konteks akses energi yang adil. Tadi harus seimbang antara bagaimana akses yang adil itu. Kedua, harus perhatikan dampak sosial ekonomi, sosial dan lingkungan. Itu yang harus dilihat, dan juga harus bahwa masyarakat itu yang langsung mendapatkan dampak itu secara luas gitu. Yang ketiga itu partisipasi dan inklusi. Harus partisipasi yang lebih masif, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, semua orang itu menerima dampak seluruh, tapi dalam konteks inisiasi harus bersama-sama untuk menjalankan itu. Distribusi manfaat juga harus diperhatikan, dan terakhir adalah proses dekarbonisasi yang adil ya. Dekarbonisasi itu energi kotor itu harus stop.
harus stop. Harus stop itu bukan konteks bahwa dipaksa stop, tapi memang harus manusia berpikir ini harus punya antisipasi, itu harus keniscayaan harus berhenti. Bukan berhenti pada saat musnah tadi kan, itu berhenti semua berarti. Itu harus lebih dahulu. Dekarbonisasi itu lebih luas karena ada tadi bicara tentang perubahan iklim. Dunia ini satu, jadi semuanya harus berperan dalam konteks itu. Mungkin itu closing. Oke. Bang Ali, Sumatera Terang untuk energi bersih. Ya, tema Hari Bumi Global itu yang mau kita peringati besok itu kekuatan kita, planet kita ya. Itu artinya apa? Kalau kita sampai muncul pernyataan kayak gitu, saya agak berani menyimpulkan jangan berharap sama pemerintah, kira-kira kayak begitulah. Karena selama ini proses pengharapan kan diserahkan kepada pemerintah kayak begitu. Ini udah dibilang ini kekuatan kita karena ini planet kita gitu. Artinya sekarang sudah tidak bisa lagi kita menyandarkan kami berharap kepada pemerintah, nggak bisa lagi itu. Karena ini saya bilang ini juga bukan soal fatalis ya gitu. Tapi memang usaha ini harus dibangun secara bersama-sama. Tindakan ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Karena kalau kita berharap kepada orang atau kelompok orang gitu, maka hampir bisa dipastikan muaranya adalah kekecewaan. Oke. Saya pikir gitu. Baik Bang Ali. Bang Bondan Adrinayu? Iya. Transisi energi saatnya harus dimulai sebenarnya dengan harus, fakta-fakta. Karena saatnya sekarang kemarin kan kita bilang namanya climate change, kemudian climate boiling sekarang sudah climate boiling. Artinya ini sudah krisis dan kalau tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, ya kita akan punah, kepunahan di depan mata. Tinggal kita tunggu sampai di depan rumah kita, baru kita sadar. Sudah terjadi di rumah saya banjir, Bang. Saatnya sekarang pemerintah buat transisi energi yang nyata, jangan buat kita solusi-solusi palsu lainnya, putar hanya di batubara. Energi fosil ke energi bersih. Baik Bang Bondan Adrinayu, terima kasih. Campaign Leadership and Strategi Greenpeace Indonesia sudah hadir di Perusahaan RRI Palembang. Bang Ali Akbar, Koordinator Sumatera Terang untuk Energi Bersih. Kemudian juga ada Bang Dedi Permana, Direktur Eksekutif Perkumpulan Hutan Kita Institute. Terima kasih sudah hadir di Perusahaan RRI Palembang. Kita akan bahas terus tentang energi bersih. RRI juga menyuarakan bagaimana kita menuju transisi energi untuk hidup yang lebih baik ya. Baik. Saya Nova Ariana atas nama kerabat kerja yang bertugas Bunga dan Dina undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. FM